masuk surga? Ya, akui dengan lidahmu dan kuatkan dengan hatimu. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Kainama, di mana dia menyatakan Isa dan Yesus adalah orang yang sama. Kita lihat apa yang Ustadz Kainama katakan. Jadi artinya Mesias, artinya bukan Tuhan apalagi Juru Selamat. Nah, kata-kata dalam bahasa Ibrani ini ditranslate dan diadaptasi oleh orang Yunani menjadi dibaca Kristos. Yeshua diadaptasi ke dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa Alkitabiah sekarang, bahasa Bible sekarang. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Yeshua diadaptasi menjadi Iso. Dasarnya tetap Isos. Hamasiahnya menjadi Kristos. Jadilah orang sekarang Kristen saudara aku tersayang di Republik ini. Aku sayang kok, beneran, bukan bohong. Ya, aku sayang Kristen Katolik. Menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu, Ustaz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih kok. Yeshua Hamasiah. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabic keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua Hamasiah. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa AS, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Artinya. Oke, kita sudah mendengar bagaimana pernyataan Ustadz Kainama. Dia mengatakan Isa dan Yesus adalah orang yang sama, dilihat dari namanya. Mari kita ikuti cara berpikir Ustadz Kainama. Kita bandingkan Isa dan Yesus dari kedua kitab suci, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Isa dalam Alkitab dilahirkan di bawah pohon korma, sementara Yesus dilahirkan di kandang domba. Isa dalam Al-Quran tidak disalib, sementara Yesus di dalam Alkitab disalib. Masih banyak lagi sebenarnya perbedaan dari Isa dengan Yesus, dan saya pikir tidak cukup waktu kita akan mengurainya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Isa dan Yesus orang yang berbeda, karena memiliki sejarah yang berbeda. Dan tidak mungkin satu orang memiliki dua kisah. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya. T ya. Lalu E ya. Itu seperti begini ya. Theos. Atau kita gini aja biar gampang. Theos itu artinya Tuhan. Oleh sebab itu ada ilmu yang namanya teologi. Theos, logos artinya knowledge atau pengetahuan. Theos artinya Tuhan. Jadi sekolah tinggi teologi artinya sekolah tinggi mempelajari pengetahuan tentang Tuhan. Oke, teman-teman ingat ya. Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Theos. Nanti kita akan bahas kembali kata ini. Begitu. Nah, kalau Tuhannya beda ya silakan sendiri dicerna. Orang Islam Tuhannya Allah, orang Kristen namanya Theos. Ya kalau dibilang Allah ya salah. Ya saya nggak mau serang. Saya bilang menyerang. Wallahi saya tidak mau menyerang. Kita bahas dulu. Yesus Kristus. Ya, dia Tuhan. Bukan. Karena Tuhan bahasanya Theos. Ini disebut Kristus. Artinya Nabi. Dia juru selamat umat manusia penebus dosa. Bukan. Karena penebus dosa juru selamat. Bahasa Yunaninya disebut Soter. Maka itu ada gereja atau rumah ibadah Kristen yang namanya soteria. Artinya penuh keberkahan keselamatan. Salvation. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, salah. Yesus adalah Nabi. Sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua Hamasiah. Enggak. Dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusan sama kekristenan. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Ustadz Kainama mengatakan Yesus tidak ada urusannya dengan kekristenan. Sementara orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi sangat tidak masuk akal jika Yesus tidak mengenal milik kepunyaannya. Jika teman-teman membaca kisah para rasul di mana Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dia menegur Paulus dan mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Sementara yang Paulus lakukan menganiaya pengikut Yesus. Jadi sangat tidak benar bahwa Yesus tidak ada urusannya dengan kekristenan. Sementara Yesus sendiri mengenal dengan baik siapa pengikutnya. Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan juru selamat. Ya, baik. Kita baca sekarang yang kemarin namanya kitab Yohanes. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini. Maaf, aku masih hafal. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu bunyinya begini. Inilah hidup yang kekal itu. Dalam bahasa aslinya itu surga Eden. Inilah Eden. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Di dalam episode yang lalu saya sudah terangkan bahwa nama Tuhan tak pernah berubah, Allah. Yesus bilang begini, kalau kau
masuk surga, tapi tidak mengenal betul bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sebagai utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Oke, kita kembali ke kata theos yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk diingat. Mari kita melihat Yohanes 17 ayat 3 di dalam bahasa aslinya. Apakah yang dimaksud di situ adalah Allah atau theos? Oke, teman-teman lihat di sini ada Yohanes 17 ayat 3 di dalam bahasa Greka. Kita lihat di sini ada kata theos ya. Oke. The only true God, yaitu theos, bukan Allah. Seperti yang kita sudah pelajari beberapa video lalu, Allah dalam keyakinan Islam adalah nama pribadi, bukan nama title. Itu kalau kau mau masuk surga, Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Kalau kau mau masuk surga, ya, akui dengan lidahmu dan kuatkan dengan hatimu. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Jika saja Ustadz Kainama ini konsisten dengan pernyataannya, harusnya syahadatnya juga bisa berubah. Tiada Tuhan selain Theos dan Isa adalah utusan Theos. Jika saja Ustadz Kainama tidak berhenti sampai ayat 3 dan terus membaca sampai ayat 10, justru itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayatnya berbunyi demikian, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Adakah seorang nabi yang bisa mengklaim seperti itu jika dia tidak memiliki keilahian? Jika kita mundur ke belakang, yaitu Yohanes 5 ayat 23, justru Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Di sana dikatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Adakah nabi yang menerima hormat sama seperti kepada Tuhan? Oh, berarti kita mengaku Isa Rasulullah sebagai padanan dari la ilaha illallah, kita masuk surga. Dulu zamannya Isa. Zaman sekarang Isa sendiri, Yesus ini mengajarkan supaya kita menyebutkan nama Rasulullah, menggantikan nama beliau di dalam syahadatain. Yohanes 17:3 ini adalah syahadat di zaman Yesus. Yesus itu disunat di dalam kitab Lukas pasal 2:21. Dia disunat, dia puasa, dia sholat. Barusan kita di sini di sahabat yang 5 di dalam buka satu ayat dari kitab Acts atau Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Azan, bagus sekali. Barakallah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesia nya. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawari. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Dia kita tulis jam 3, berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Oke, kita kembali melihat bagaimana Ustadz Kainama mulai cocokmologi. Sementara apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes, mereka pergi sembahyang di bait Allah, bukan pergi sholat di masjid. Saudara tahu bait Allah itu apa? Inilah bait Allah yang dimaksud di dalam Kisah 3 ayat 1, di mana Petrus dan Yohanes pergi. Dan jika kita melihat di sana, bait Allah adalah tempat di mana korban dibawakan. Jika Ustadz Kaimana konsisten dengan pernyataannya, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes justru tidak diimani oleh saudara-saudara Muslim, yaitu orang-orang Israel membawakan korban untuk penebusan dosa mereka. Dan menurut keyakinan Kristen, Yesus adalah kegenapan dari semua korban-korban tersebut. Jadi tidak benar Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk sholat. Dan jika Ustadz Kainama membaca Kisah 3 seterusnya, justru Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Beliau tidak makan babi? Betul, Yesus tidak makan babi, tapi dia juga tidak makan unta, dia juga tidak makan kepiting, lele, udang, dan lain-lain yang justru halal di dalam Islam. Jika saudara Muslim konsisten mengikuti Yesus, harusnya semuanya harus diikuti. Beliau tidak minum anggur? Orang Kristen juga dilarang untuk minum anggur. Anggur yang diminum di saat perjamuan bukanlah anggur yang hasil fermentasi,
tetapi anggur murni seperti jus. Beliau tawaf, Yesus tawaf. Ayat Bible-nya ada. Sayangi orang miskin. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di hatimu, di dalam kehidupanmu, mulutmu, hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus ajarkan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 9 sampai ke 33. Oke, untuk bagian terakhir yang Ustadz Kainama barusan sebut, saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Karena ada hal yang menarik yang saya akan jelaskan di sana. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati teman-teman.